Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum baca dan merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami juga mengucap syukur kami boleh melewati bulan Maret. Itu semua karena berkat-Mu, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh melewatinya. Dan kami mau serahkan juga untuk perjalanan kami di bulan April ini. Kami percaya Engkau akan menyertai memberkati sehingga perjalanan ini menjadi perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 23 sampai 25. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita percaya dalam hidup ini ada jasa-jasa orang ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ya, di mana tidak ada di antara kita yang sukses karena diri sendiri. Tentunya karena ada bantuan orang lain, bantuan keterlibatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita hari ini. Belajar dari kehidupan bangsa Israel di tanah Mesir, ketika mereka menghadapi penindasan karena Fir'aun atau pemimpin Mesir pada saat itu yang tidak mengenal Yusuf memperlakukan mereka demikian. Tapi kemudian mereka mengalami penderitaan begitu ya. Nah, di dalam penderitaan itu mereka memang mengerangnya. Mereka meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan begitu. Yang kemudian Allah itu mendengar. Memang dasarnya bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang leluhur mereka lakukan. Misalnya di sini dikatakan, ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Hal ini mengingatkan bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang memegang perjanjian. Kalau dia sudah berjanji, ya dia akan melakukannya. Tapi sekali lagi, itu bukan karena kita ya. Tetapi karena janji Tuhan itu memang dia mau lakukan. Dia sudah pernah berjanji akan menjaga, memelihara, bahkan memberkati. Ya dia akan lakukan. Walaupun nanti dalam perjalanannya waktu ya, ada banyak kisah perjalanan yang memang Tuhan izinkan terjadi, dialami oleh bangsa Israel. Terlebih ketika mereka tidak lagi hidup dalam ketaatan, ketika mereka tidak lagi hidup melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan menurut saya itu sah-sah saja ya. Itu adalah satu konsekuensi yang memang harus kita bayar ketika kita mengingkari perjanjian kita. Sama istilahnya kalau zaman sekarang itu ketika kita tekan kontrak ya dalam sebuah pekerjaan, selama kita mengerjakan dengan baik, ya, kontrak itu ya tetap berlaku dengan baik. Tetapi ketika kita tidak lagi melakukannya dengan baik, tidak bertanggung jawab, tidak sungguh-sungguh, ya, ikatan kontrak itu bisa melepaskan. Sehingga ini menjadi sebuah bagian di dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin mengalami sesuatu ya, kita harus ingat apa sebenarnya yang terjadi dengan diri saya. Ya, memang tidak selalu ya.
Apa yang terjadi karena masalah kontrak begitu. Bisa jadi juga karena Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk kita boleh semakin dekat. Ya, dalam sebuah diskusi mendiskusikan tentang sakit penyakit begitu ya. Kenapa sih orang bisa sakit? Oh, banyak faktor ya. Di dalam perjanjian baru juga dibilang waktu orang buta yang buta itu ya, ada seorang yang buta, dikatakan kenapa dia buta, apakah karena dosa orang tuanya atau karena dosanya? Dikatakan oh ini karena untuk pekerjaan Allah. Jadi memang ada sakit penyakit yang karena dosa, saudara ya, karena ketidaktaatan ya, karena tidak hidup di dalam Tuhan ada. Tetapi ada juga sakit itu karena kelemahan tubuh ya, karena fisiknya, usianya, ya situasi kondisi itu membuat dia menjadi sakit. Jadi dari sini kita menemukan ada 3 hal ya, baik sumber penyakit maupun sumber penderitaan. Satu karena dosa, satu karena memang Tuhan izinkan untuk menyatakan kemuliaannya, satu karena memang kelalaian kita di dalam kita mengerjakannya. Tetapi apapun itu saudara, jika itu terjadi dalam hidup kita, mari kita introspeksi di dalam diri kita. Apakah yang saya alami hari ini karena apa? Karena dosakah? Karena kelalaiankah? Atau karena ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan? Sehingga hal-hal demikian menyadarkan kita untuk apa? Tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan situasi dan kondisi. Tapi menjadi sarana untuk kita apa? Introspeksi di dalam diri. Nah ini yang tentunya akan memampukan kita. Dan percayalah Tuhan Allah sampai hari ini tetap memegang janji setianya. Dia akan tetap menjaga dan memelihara hidup kita. Nah kalau kita mengalami hal-hal yang demikian, coba introspeksi di dalam diri kita. Ada apa? Kok saya mengalami hal-hal yang demikian ya? Semoga tidak menjadi kebiasaan buat kita untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan orang-orang sekitar kita dengan situasi kondisi yang kita alami hari ini. Dan tentunya ini akan menolong setiap kita mengalami pemulihan demi pemulihan, dan tentunya akan jauh lebih cepat dan jauh lebih baik. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini untuk kita boleh belajar apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetaplah berseru kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa mendengar. Ya, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita. Dan gak perlu sungkan datang kepada Tuhan ya. Datanglah ya Tuhan, karena Dia selalu mendengar setiap seru doa kita. Dan jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik. Baik yang langsung dijawab ya, ataupun suruh menunggu, atau sekalipun tidak. Karena pastinya Dia punya rencana yang jauh lebih indah. Jadi mari tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada janji-janjinya. Dan mari kita jalani bagian kita. Dan kita percaya Tuhan menolong, memampukan, dan menyertai kehidupan kita. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu. Kami mau berdoa untuk perjalanan hidup kami bulan Maret. Ada banyak hal yang kami sudah pelajari, biarlah kami juga menjadi lebih bijaksana untuk kami boleh menjalani bulan April ini. Terima kasih Engkau mengizinkan kami memasuki bulan April. Bulan yang kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati. Berkati kami ya Tuhan yang akan menjalani bulan ini, dan biarlah kami boleh ada dalam pimpinan-Mu. Berikan kami hikmat-Mu, bagaimana kami melihat setiap permasalahan, penderitaan, sakit penyakit yang kami alami, itu adalah hal-hal yang membuat kami bisa lebih dekat dengan Tuhan, memahami kehendak Tuhan, memahami karya Tuhan. Dan biarlah setiap kami sadar dan menyadari apa yang terjadi di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami juga belajar untuk introspeksi di dalam diri kami. Berkati jika ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, penderitaan, pergumulan yang tak kunjung selesai, Tuhan tolong kuatkan, teguhkan iman kami untuk kami bisa melalui dan melewatinya dengan baik. Kami juga berdoa mengenalkan jika ada di antara kami yang sedang menghadapi beban yang berat, masalah keluarga, masalah pribadi, kami juga mohon Tuhan pulihkan
sehingga kami juga boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, kiranya menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini, kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.